juga kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ikutin arahan ibu. Sikap berdoa. Tanganku ada dua, jariku ada lima, ku susun semuanya, lalu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Coba lihat kanan kirinya. Semua Bu. Dari kali ini hadir semua ya. Oke. Materi yang kita pelajari hari ini itu, kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhan makhluk hidup. Ayo siapa nih yang tahu apa itu makhluk hidup? Ayo, makhluk hidup itu apa? Ayo Rizka. Makhluk hidup itu yang bisa bernapas Bu. Baik, makhluk hidup itu yang bisa bernafas. Ayo kita belajar bareng-bareng ya. Apa sih makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri khusus yang membedakannya itu dari benda hidup, yaitu ciri-cirinya bernafas, memerlukan makanan, minuman, bergerak, tumbuh, berkembang biak, serta pekat terhadap rasa. Nah, yang bernafas itu ada gambar paru-paru. Setiap makhluk hidup itu melakukan proses bernafas ya untuk menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ada gambar paru-paru manusia dan gambar ikan bernafas dengan lisan serta tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Yang kedua, bergerak. Setiap makhluk hidup itu bergerak maupun berjalan atau berpindah tempat seperti harimau, yaitu berjalan dan berlari. Dan tumbuhan Venus dia bisa bergerak cepat menutup daunnya saat menangkap serangga. Yang ketiga, berkembang biak. Nah, makhluk hidup berkembang biak untuk bereproduksi, memperbanyak demi menjaga kelangsungan spesies. Nih, kalian bisa lihat di sini ada telur burung yang berkembang biak. Ya. Tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang lebih besar dan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna. Contoh pada tumbuhan yang tunas ya, tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi. Habis itu anak ayam jadi ayam dewasa serta kecebong menjadi katak dewasa. Peka terhadap rangsang. Nah, makhluk hidup juga peka terhadap rangsang seperti sentuhan, cahaya matahari dan suara. Contohnya bunga itu peka terhadap rangsangan dan dia tuh bisa berganti warna ya sesuai warna cahayanya. Membutuhkan makan. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan makan dan air guna mempertahankan kelangsungan hidup, seperti tanaman untuk melakukan fotosintesis yaitu membutuhkan air. Manusia juga membutuhkan air dan makanan. Oke, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama tuh kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa menjelaskan kebutuhan dasar makhluk hidup. Yang ketiga, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap peduli terhadap makhluk hidup dan sekitar. Oke nih, Ibu ada pertanyaan, 3 soal, kalian langsung jawab, nanti Ibu kasih nilai tambahan ya. Soalnya yaitu, yang pertama sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, yang bisa jawab langsung angkat tangannya. Baik, Dinda. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bisa bernapas, bergerak, dan memerlukan makanan. Baik, cukup bagus banget ya jawabannya, sudah tepat ya. Yang kedua, mengapa tumbuhan membutuhkan air? Ayo, selain Dinda, siapa yang mau jawab? Untuk proses fotosintesis. Betul, tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis, untuk membantu proses fotosintesis. Dan yang terakhir, sebutkan kebutuhan dasar manusia. Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Ayo. Saya Bu. Ya, baik. Manusia membutuhkan oksigen, air, nutrisi seperti makan atau minum, dan eliminasi seperti proses pembuangan
pembuangan apa tuh? seperti keringat dan urin. Baik, cukup bagus banget ya jawabannya, Rina. Nah, di sini ibu akan bagi ya satu kelompok 2 orang. Nanti presentasinya cukup 1 orang aja, buat teman-teman. Ibu kasih soalnya ya. Nah, ibu jelasin cara mengerjakannya. Itu kan ada tabelnya. Kelompokkan gambar berikut menjadi makhluk hidup atau benda mati. Nah, objeknya itu yang pertama kucing. Ibu contohin apa ya di sekitar kita itu, yaitu kucing ya. Kucing itu makhluk hidup atau benda mati. Nah, kalau itu makhluk hidup boleh langsung dicontreng. Ya, di checklist. Kalau itu benda mati, di checklistnya di benda mati. Dan di bawahnya juga ada soal pilihan ganda. Nomor 1 nih contoh. Salah satu ciri makhluk hidup adalah cirinya apa nih? Ada A tidak bergerak, B bernapas, C diam selamanya, D tidak makan. Dan nanti dipresentasikan ya. Sekarang anak-anak diskusikan terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu buat diskusi ya. Kelompok 1 mau presentasi ya, didengerin ya, diperhatikan. Ayo mulai. Baik, saya Rika Listiani mau mempresentasikan hasil modul ajar saya, yaitu pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama, kucing yaitu makhluk hidup. Yang kedua, pohon itu makhluk hidup. Yang batu itu benda mati. Kursi benda mati, dan ayam itu makhluk hidup. Terus yang pilihan gandanya, salah satu ciri makhluk hidup adalah, yaitu jawabannya bernapas. Nomor 2, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Yang nomor 3, contoh makhluk hidupnya adalah meja. Yang nomor 3, contoh makhluk hidup yaitu kucing. Yang nomor 4, tumbuhan bergerak ke arah cahaya mataharinya. Yang nomor 5, makhluk hidup yang bertambah besar dan tinggi menunjukkan ciri-ciri, yaitu menunjukkan cirinya tumbuh. Sudah, Bu? Dari kelompok 2 itu sudah bisa sudah baik juga mengelompokkan makhluk hidup dan pengelompokan benda mati. Dari apa? Dari lembar jawabannya. Udah cukup bagus ya. Kasih atas buat kelompok 1. Yuk, ditutup dulu buat kelompok 1. Baik, sekian presentasinya saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kesimpulannya dari materi yang kita pelajari, yaitu kita tahu nih ciri-ciri makhluk hidup dan bisa membedakan makhluk hidup sama benda mati. Nah, seperti ciri-ciri makhluk hidup itu makan, mengeluarkan air, bernapas, bergerak, tumbuh, berdiam, serta peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, makhluk hidup juga mempunyai kebutuhan dasar, yaitu makan, air, cahaya matahari, udara, dan tempat yang sesuai. Nah,